Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara, yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan ini dikenal sebagai Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Li'a'dadil Jail, bulan untuk menyiapkan generasi. Bulan Ramadan ini juga dikenal dengan Syahrul Tarahum, bulan kita menyambung tali silaturahim atau bulan kita bersosial. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Saya di sini mengambil satu topik, yaitu bahwa bulan Ramadan ini dikenal sebagai bulan li'a'dadil jail, untuk menyiapkan generasi. Ma'asyiral muslimin, di dalam buku sejarah disebutkan di sana bahwa min amalir Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa an yuhawwila al-fikrah al-mujarrada ila rijalin talmasuhumul aidi wa tarahumul a'yun. Jadi di antara pekerjaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengubah dari fikrah al-mujarradah, pemikiran-pemikiran yang ada itu di dalam Al-Quran itu adalah pemikiran-pemikiran, ide-ide. Di dalam hadis-hadis Rasul Muhammad SAW itu adalah pemikiran dan ide-ide. Ide-ide itu dirubah menjadi bentuk manusia-manusia, sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bisa disentuh oleh tangan manusia, bisa kita berinteraksi dengan mereka. Juga watarahumul a'yun, dan bisa dilihat perilaku mereka, tingkah laku mereka, tindak tanduk mereka itu bisa dicontoh oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam sejarah Islam ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu menyiapkan jail ini, menyiapkan generasi ini. Maka muncul generasi-generasi yang ada pada zaman Rasulullah SAW yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala generasi itu sebagai khairat ummah, generasi terbaik. Kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka di sana ada Abu Bakar yang orangnya itu lembut, tetapi orangnya itu tegas, sehingga pada saat sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW
Abu Bakar ini bisa menegakkan pada saat itu keadilan, di mana banyak orang yang mau murtad pada saat itu tidak jadi murtad karena ketegasan dari sahabat Abu Bakar. Kita lihat di sana ada Umar. Umar itu orangnya tegas, orangnya keras. Kita lihat ada Utsman. Utsman itu orangnya pemalu tetapi dermawan. Ali bin Abi Thalib orangnya alim, dermawan. Ada Abdurrahman bin Auf, orangnya pandai berdagang, dermawan. Ada Mus'ab bin Umair yang dahulu dikenal sebagai anaknya orang yang kaya raya, namun ketika dia masuk Islam hidupnya pas-pasan. Bahkan Mus'ab bin Umair ini diutus oleh Rasulullah SAW ke Yasrib untuk menyiapkan masyarakat Yasrib untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah atau ke Yasrib itu. Kita lihat di sana ada Abdullah ibnu Abbas. Yang Abdullah ibnu Abbas itu orangnya alim, karena Abdullah ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas ini, berilah Abdullah ibnu Abbas ini dia memahami agama dan bisa mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran, bisa mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyiapkan generasi sebegitu rupa, sehingga apa? Generasi-generasi ini patut untuk kita contoh, patut untuk kita jadikan suri tauladan pada kehidupan kita saat ini. Maka masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, kita semuanya yang juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak didik, juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala generasi penerus yang akan meneruskan akidah kita. Bagaimana nanti anak-anak kita ini? Maka kita patut untuk mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyiapkan generasi ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyiapkan generasi itu, dia siapkan ada di sana orang-orang yang sudah dewasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang baik. Padahal dahulunya mereka adalah orang-orang yang jahiliyah. Ada orang-orang yang masih sangat muda dan belia, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mampu mencetak mereka menjadi sahabat-sahabat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan wasiat yang besar itu kepada Abdullah ibnu Abbas. Pada saat itu ketika beliau Abdullah ibnu Abbas itu dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dinasihati di situ wasiat yang agung ini. Ya ghulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tijahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan jika kamu meminta sesuatu, mintalah sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah wahai anak, jikalau umat semuanya itu menyiapkan diri untuk berikan manfaat kepada kamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali manfaat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu laka. Dan begitu juga ketika umat ini menyiapkan sebuah kemadharatan kepada kamu, maka kemadharatan ini tidak akan sampai kepadamu kecuali
Apa itu? Apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah ibnu Abbas ini masih sangat kecil. Maka masyarul muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, momentum Ramadan ini sebagai momentum tarbiyah kita kepada anak-anak kita, tarbiyah kita untuk menyiapkan generasi yang baik agar supaya akidah Islam ini tetap jaya, dinullahi hiyal ulya, agama Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi. Maka masyarul muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, marilah kita menjadikan momentum bulan Ramadan ini untuk kita menyiapkan generasi muda kita. Aku qouli hadza subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.